Ladies and gentlemen, the next program is Visionary Talk To by the Minister of Cooperative and MSMEs, the Republic of Indonesia, Bapak Teten Masduki, Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia, Bapak Bambang Brojonegoro, and the Vice Chairman of OJK, Ibu Nur Haida, which will be moderated by the independent journalist, Andini Effendi. Andini, the floor is yours. Hello, hi, good morning, everyone. I've been told by the committee that the session will be conducted in Bahasa Indonesia because I experienced the first session yesterday. A lot of participants were commenting that they cannot turn on the interpretation and that sort of stuff. So, kita akan melakukan ini dalam Bahasa Indonesia. Jadi saya harap nanti banyak partisipan yang bisa memberikan pertanyaan, kemudian atau komen, apapun itu ada di Q&A box. Jadi kalau dilihat di Zoom tab ini ada Q&A box, diklik di situ, masukkan nama, kemudian afiliasinya dari mana dan pertanyaannya untuk siapa. Waktunya sangat singkat sekali, jadi kami akan memfilter pertanyaan sesuai dengan flow diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi di Q&A box, bukan di kolom chat. Lagi bukan di kolom chat. Langsung saja saya mulai untuk diskusi pada pagi hari ini di mana kita akan membicarakan soal accelerating national economic recovery through concreted, I guess this one, efforts in digitization of Indonesia's financial services. Sudah ada notable speakers yang hadir bersama kami di sini. Yang pertama ada Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Selamat pagi, Kang Teten. Pagi, Andini. Ya. Pagi. Kemudian ada Profesor Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Andini. Pagi, dan untungnya saya ada teman perempuan, jadi nggak cantik sendiri nih Bapak-Bapak. Ada Ibu Nur Haida, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, Ibu Nur Haida. Selamat pagi, Mbak Andini. Pagi, langsung saja kita mau membahas ini peran fintech dalam memajukan merecovery ekonomi nasional. Kalau kita bicara Pak Teten, misalnya dari UMKM, begitu. Nah, Pak Teten sendiri ini melihatnya peran dari fintech yang selama ini terjadi, terutama selama pandemi terjadi ini untuk membantu UMKM yang ada di Indonesia, seperti apa sih, Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang, Ibu Nur Haida, dan juga Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat struktur UMKM kita, itu kan paling gemuk di sektor level mikro, yaitu mencapai 98% lebih. Ya, kalau kita menggunakan statistik dari BPS. Nah, kalau kita lihat dalam kesehariannya yang mikro ini sebenarnya lebih membutuhkan pembiayaan atau modal kerja yang mudah, ya, mudah tentu murah. Nah, kita tahu salah satu problem di UMKM itu akses kepada pembiayaan. Nah, meskipun KUR juga yang mikro yang di bawah 10 juta, 50 juta itu tanpa agunan, dalam prakteknya pakai agunan. Nah, jadi kita ada kebutuhan untuk skema pembiayaan yang mudah, dan tentu yang paling mudah itu salah satunya menggunakan teknologi, terutama untuk mikro dan ultra mikro yang memang mereka rata-rata tidak memiliki aset, ya, untuk bisa dijadikan agunan. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang tidak perlu pakai agunan lagi lah, kira-kira. Yeah. Nah, karena itu maka fintech saya kira sangat membantu, karena dengan kemudahan teknologi
itu memudahkan para usaha mikro dan ultramikro itu untuk mengakses pembiayaan. Dan saya kira yang paling bagus dari teman-teman fintech ini juga ya karena mereka dengan teknologi bisa mengetahui dengan persis kira-kira usaha mikro ini cukup punya kemampuan untuk menjalankan usaha atau tidak. Jadi mereka saya kira bisa lebih cepat membantu para usaha mikro. Jadi kami sangat beruntung sekali dan saya kira pihak perbankan juga sudah mulai banyak bekerja sama dengan teman-teman fintech. Kira-kira gitu kan. Ya. Oke, kalau kita bicara soal inovasi, Pak Bambang, ada inisiatif apa sih yang bisa menstimulasi soal inovasi, terutama nih untuk pengembangan tadi kalau dikatakan Pak Teten, usaha mikro paling gede gitu di sini, maupun ada small and medium enterprise juga. Dan sekarang juga ada fintech yang memang terbukti bisa mengedukung nih MSMEs ini. Ada inovasi apa Pak yang bisa menstimulasi supaya mereka tuh jauh lebih kuat gitu secara infrastrukturnya? Baik Mbak Dini, yang terhormat Pak Teten, Bu Nurhaidah. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Teten bahwa mayoritas UMKM itu ada di level mikro, maka tentunya pendekatan untuk digitalisasi dari pelaku usaha mikro ini harus sesuai dengan kondisi yang real. Ya. Nah, kita melihat begini, kalau bicara mengenai kebutuhan digitalisasi, tampaknya kondisi pandemi ini memaksa semua pihak di dalam UMKM, pelaku UMKM untuk mau tidak mau terkait digitalisasi. Nah, digitalisasi tentunya tidak harus semuanya yang langsung ke market platform. Ya, kalau market platform tentunya para pelaku usahanya akan memilih-milih ya mana UMKM yang siap untuk ikut di dalam market platformnya. Dan sejauh ini sebenarnya itu sudah cukup menolong. Ya, tetapi kan mungkin tidak semua UMKM bisa masuk ke market platform yang ada yang besar-besar ya, seperti Tokopedia, Bukalapak dan yang lainnya. Ya. Nah, karenanya satu pendekatan yang kita coba dorong adalah meningkatkan awareness si UMKM ini terhadap pemakaian teknologi untuk sebenarnya terkonek dengan internet. Ya, karena kami melihat salah satu cara yang paling sederhana adalah mereka masuk ke internet dan sebelum bisa masuk ke level market platform yang tentunya ada persyaratannya, ada kualifikasinya, salah satu hal yang dilakukan adalah yang kita perhatikan cukup sukses di Indonesia adalah masuk ke sosial media sebenarnya. Ya, sosial media apakah melalui Twitter, melalui Instagram, ya. Dan kemudian untuk mendukung itu, tentunya kita perlu mendukung UMKM tersebut. Ini mungkin nanti melalui tempatnya Pak Teten. Mereka tuh butuh, paling tidak butuh satu device-nya, alatnya, dan satu adalah untuk pulsanya. Ya. Nah, kalau pulsa sudah jelas, memang itu harus, ya, karena bagaimanapun mereka tuh level mikro. Tetapi ketika bicara level device, ini bisa dua opsi, ya. Opsi pertama adalah dengan menggunakan tablet, ya, dan kedua adalah dengan menggunakan smartphone. Nah, ini perlu dilacak lagi data di Kominfo. Ternyata dari sekian banyak handphone yang beredar di Indonesia yang dipakai oleh orang Indonesia, ya, yang tingkat penetrasinya sebenarnya 100%. Ya, jadi sebenarnya ada peluang untuk mengembangkan fintech maupun digitalisasi karena dari 270 juta penduduk, jumlah handphone yang beredar 270 juta juga. Meskipun memang tidak otomatis satu orang satu handphone. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau kita bagi menurut teknologinya, ternyata masih banyak yang teknologinya di bawah 3G, masih 2G. Kenapa? Karena mereka rupanya masih senang ngobrol lewat telepon. Padahal untuk menunjang digitalisasi, yang kita butuhkan 3G ke atas, ya, yang data, yang basisnya data. Nah, jadi artinya memang untuk level pemain mikro ini, minimal mereka harus mendapatkan smartphone.
ya. Jadi smartphone dan pulsa itu adalah syarat utama. Nah, kemudian selain itu kementerian kami mencoba juga untuk membantu mereka tidak hanya dengan pendekatan digital tadi, ya, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah teknologi produksi. Karena teknologi digital kan lebih kepada ininya, market access. Sedangkan teknologi produksi itu diperlukan agar mereka bisa bersaing dan memenuhi kualifikasi untuk suatu saat mereka bisa masuk ke market platform. Dan kebetulan kalau bicara inovasi, banyak sekali inovasi yang bersifat teknologi tepat guna. Ya, jadi teknologi yang murah, mudah, itu penting untuk pelaku usaha mikro ya, murah, mudah, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Artinya sesuai dengan keterampilan atau skill yang mereka miliki. Nah, dengan teknologi itu, maka kita harapkan mereka bisa menjual dalam produk yang lebih banyak, ya, dan lebih murah, dan kemudian dibantu teknologi digital, mereka bisa mengakses pasar, dan dibantu dengan fintech, mereka bisa mendapatkan sumber pembiayaan. Jadi kalau kita lihat, dengan teknologi, mereka bisa survive ya di dalam masa pandemi, dan kita harapkan setelah masa pandemi, mereka akan menjadi pelaku usaha yang lebih tangguh, ya, lebih agile terhadap perubahan-perubahan, terhadap potensi krisis, terhadap gangguan yang mungkin terjadi di masa depan. Karena kuncinya ada 3. Ada fintech, teknologi finansial untuk pembiayaan, memudahkan pembiayaan, teknologi digital untuk market access, untuk menjual dan promosi, dan ketiga, teknologi produksi untuk membuat produksinya lebih diminati dan disukai oleh masyarakat. Mungkin itu, Mbak Andi. Iya, mungkin lebih tech savvy juga gitu setelah keluar dari pandemi ini kali ya Pak ya, karena mereka kan masih menggunakan tadi yang katanya memang basisnya masih kecil banget, bukan untuk data gitu, untuk talk ya, gitu. Jadi memang saya ingin memberikan masukan juga mungkin ke Pak Teten ketika kita mendukung UMKM, salah satunya seperti Menteri Pendidikan memberikan bantuan tablet atau pulsa kepada student, maka kita pun perlu memberikan hal yang sama kepada UMKM, terutama yang mikro. Karena tadi ternyata masih banyak pengguna handphone di Indonesia yang 2G, ya, yang belum bisa dipakai untuk data. Oke. Nanti aku akan kembali ke Pak Kang Teten tuh soal itu. Tapi saya ke Ibu Nur Haida dulu. Bu Nur Haida, kalau kita lihat ini tadi kan inovasinya terus berjalan, orang makin banyak banget sekarang di sosial media jualan dan segala macamnya, terutama yang mikro gitu. Nah, ini bagaimana untuk supervisi? Tapi juga at the same time juga bisa ngegas terus nih soal digitalisasi ini, karena memang dianggap sangat penting banget, udah kudu terjadi lah gitu. Nah, ini tapi kita bicara soal financial services, di mana memang is heavily regulated gitu kan di sini. Gimana Bu caranya untuk mengimbangi hal ini, di mana memang kemajuannya juga pesat, keperluannya juga ada, tapi at the same time perlu juga dijagain. Baik, terima kasih Mbak Andini. Selamat pagi Pak Teten, Pak Bambang. Tadi bagaimana kita menjaga gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat perkembangan dari fintech ini sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan adanya COVID ini ya, kemudian makin banyak kebutuhan untuk menggunakan teknologi. Jadi kalau saya bisa katakan bagaimana kita mengatur, mungkin saya masuk ke slide berikut, saya persiapkan slide juga bagaimana kita mengatur di OJK. Pada dasarnya kita mencoba mengatur dengan konsep yang dulu pernah disampaikan Pak Presiden, yaitu light touch safe harbor. Dalam artian kalau kita mengatur tentang fintech, financial technology, kita mengaturnya secara tidak terlalu se-heavy kita mengatur lembaga jasa keuangan yang sudah ada seperti perbankan dan lain-lain ya. Karena kalau kita atur terlalu berat, ini nggak berkembang, nggak akan tumbuh. Oleh karena itu kita mencoba mengatur secara konsepnya itu adalah principle based. Jadi principle based regulation. Jadi prinsip-prinsipnya yang kita atur. Nah, di salah satu peraturan OJK yang sudah ada sekarang itu adalah terkait dengan yang nomor 3 itu Digital Finance Innovation. Nah, di sini kita mencoba mengatur inovasi-inovasi. Jadi kita pro inovasi sebetulnya ya, karena memang kita perlukan, Indonesia memerlukan ini agar kemudian fintech ini bisa berkembang, bisa bertumbuh, sehingga kemudian bisa membantu percepatan
pertumbuhan ekonomi kita, tidak saja karena waktu terjadi COVID, sebelumnya kita sudah mulai sejak 2018 mencoba mengatur secara lebih tepat ya dengan principle based regulation. Nah, nanti kemudian pengawasannya seperti apa? Pengawasannya kita lakukan berdasarkan market conduct base ya, jadi berdasarkan market conduct. Nah, kemudian memang kita lihat setelah terjadi COVID ini, ternyata memang apa yang berkembang di market kita sekarang terkait dengan digital financial innovation, atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut inovasi keuangan digital, itu ternyata inovasi keuangan digital ini banyak sekali klasternya. Dan tadi mungkin Pak Bambang sempat mengatakan harus teknologinya juga tepat guna. Nah, kalau kita kaitkan dengan UMKM, sebetulnya banyak sekali yang bisa diambil jenis dari fintech ini yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Kalau kita lihat, mungkin ada slide nomor 6. Oke, kita masuk ke sini dulu. Jadi saat ini ada 84 inovasi keuangan digital yang sedang udah tercatat ya di OJK. Di antara 84 ini ada 15 klaster. Jadi di situ ada aggregator, ada financial planner, ada juga blockchain base dan lain-lain. Ada equity crowdfunding, kemudian juga ada project financing dan banyak sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini memang betul mereka ini belum terlalu banyak dari sisi jumlah perusahaannya. Ada yang cukup banyak, ada yang sekitar 12-13, tetapi ada yang hanya 2 atau 3 perusahaan. Nah, sekarang challenge-nya bagi OJK sekarang adalah bagaimana mana yang akan kita atur. Karena pada saat ini seperti tadi di slide yang tadi, yang peraturan yang ada sekarang itu baru terkait dengan peer-to-peer lending, itu sudah ada peraturannya, POJK 77. Kemudian ada digital banking, ini terkait dengan digitalisasi di perbankan. Kemudian ada equity crowdfunding. Nah, equity crowdfunding ini pemainnya baru hanya 3 yang udah izin. Kemudian digital finance innovation tadi yang juga cukup banyak, ada 84. Nah, dari 84 atau 15 klaster tadi, sekarang yang menjadi challenge bagi OJK adalah mana yang akan kita atur di luar yang sudah ada peraturannya ini. Karena seperti tadi, kalau kita misalnya perusahaan yang menyeluruh gitu ya, tentu itu akan juga tidak terlalu efektif gitu ya, atau tidak efisien. Kita sedang menyusun atau memilah-pilah mana ini yang akan duluan diatur. Nah, jadi bagaimana kemudian perannya kepada UMKM? Saya mencoba melihat di slide berikut, di slide ini. Jadi sebetulnya fintech ini banyak sekali tipikalnya atau bisnis modelnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh UMKM untuk membantu usaha UMKM. Nah, sebagai contoh kita tahu UMKM ini memerlukan liquidity atau cash ya, memerlukan dana segar. Nah, di sini ada fintech atau IKD, inovasi keuangan digital, berupa misalnya seperti funding agent. Peran dari funding agent ini adalah mencarikan nasabah. Jadi mereka tidak ikut mengelola dana, tapi mencarikan nasabah untuk UMKM. Ini bisa dimanfaatkan. Nah, funding agent juga sudah ada di dalam sandbox kita. Kemudian ada agregator untuk mencoba membanding-bandingkan mana yang paling cocok untuk UMKM dalam mendapatkan pendanaan segar. Nah, kemudian UMKM ini juga dalam pertumbuhannya juga di samping tadi membutuhkan dana segar dari misalnya ada nasabah yang menabung misalnya di UMKM, misalnya di BPR dan koperasi dan lain-lain, maka juga bisa mendapatkan dana segar berdasarkan pinjaman. Nah, ada IKD atau inovasi keuangan digital ini atau fintech ini yang memang seperti tadi peer-to-peer lending. Mereka itu memberikan mengintermediasi antara pihak peminjam dengan yang meminjam. Nah, ini mungkin UKM bisa sebagai pihak peminjam, nanti ada pihak yang meminjamkan atau lendernya. Itu juga bisa dimanfaatkan. Kemudian bisa juga UMKM mendapatkan dana berdasarkan modal, itu melalui equity crowdfunding. Nah, jadi ini sebetulnya banyak yang bisa digunakan, dikembangkan. Fintech ini berkembang lebih lanjut, kemudian untuk membantu usaha dari UMKM.
tadi Pak Bambang juga menyatakan bahwa pada saat nanti mereka punya produk, bisa mereka masuk ke e-commerce ya untuk lebih memasarkan produknya. Ya, tentu dengan ada persyaratan-persyaratan. Kemudian yang satu yang menarik juga sekarang di sandbox kita juga ada yang namanya tax and accounting. Nah, tax and accounting ini bisa membantu UMKM untuk menghitung, misalnya nanti mereka udah punya kewajiban atau pajak terhutang, mereka bisa memberikan perhitungannya berapa pajak terhutang. Dan di samping itu ada yang kita sebut enabler. Ada beberapa di sini ya yang menjadi enabler. Itu misalnya mereka bisa insurtech itu terkait dengan asuransi. Itu juga sudah ada. Jadi sebetulnya banyak hal atau banyak di antara jenis fintech ini yang kemudian bisa dipilih oleh UMKM untuk membantu UMKM meningkatkan kebutuhannya terhadap pendanaan. Demikian Mbak Adi, barangkali. Terima kasih. Baik Bu Nurhaida, terima kasih atas ekstensif penjelasannya. Mungkin saya langsung ke Kang Teten. Kang Teten tadi sudah ada masukan tuh dari Pak Bambang soal pulsa, bagaimana ada insentifnya gitu dari Kementerian UMKM, terutama untuk yang usaha benar-benar mikro untuk dibantu soal datanya ini karena memang mereka benar-benar perlu. Ya, saya kira setuju saya dengan Pak Bambang. Memang digitalisasi UMKM ini kan juga jadi prioritas kita. Saat ini sudah 16% UMKM kita yang sudah terhubung ke platform digital. Ya, ini satu percepatan yang cukup tinggi karena di awal tahun itu baru 13%. Sekarang sudah 16%, sekitar 2,5 juta pelaku usaha. Tentu ini masih kecil kalau dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang total sekitar 64 juta. Nah, digitalisasi ini saya kira bukan sekedar mengakses pasar yang lebih luas, tapi juga saya kira bisa memberikan kemudahan juga untuk mengakses pembiayaan. Karena tadi masalah utama UMKM dia tidak punya aset, ya, tidak punya laporan keuangan, ya. Yang baik begitu tidak sehingga banyak yang unbankable karena tidak ada pencatatan. Nah, dengan terhubung dengan digitalisasi itu ya baik di dalam bisnis proses maupun ke akses pasarnya itu saya kira dengan mudah nanti kita akan memperoleh kesehatan keuangan UMKM itu dari track record digital. Jadi ini saya kira jadi penting dan itu akan memudahkan saya kira bagi pemberi dana untuk menyalurkan pembiayaan. Di Undang-Undang Cipta Kerja saya kira untuk startup ya itu kan dimungkinkan juga untuk mengakses pembiayaan alternatif selain perbankan. Ya tadi sudah disebut saya kira oleh Ibu Nurhaida salah satunya crowdfunding, modal ventura, seed capital atau angel capital, gitu ya. Dan memang juga kita lihat misalnya program Mekar ya di PNM yang itu persis saya kira meniru Grameen Bank dengan pembiayaan untuk kelompok terutama perempuan itu juga efektif. Jadi memang di mikro dan ultra mikro ini selain kemudahan akses kepada pembiayaan, mereka juga butuh pendidikan literasi keuangan. Ya. Jadi model-model yang tadi saya kira justru mungkin akan lebih baik ya karena ada pendampingan bagaimana mereka merencanakan usaha, membuat pembukuan yang baik dan menggunakan modal kerjanya seoptimum mungkin, seefisien mungkin. Itu butuh ya dari pengalaman di PNM misalnya dengan program Mekar. Nah, jadi ini yang mungkin saya kira teman-teman fintech juga barangkali bisa bekerja sama misalnya dengan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Sekarang ini banyak ya yang bisa digunakan untuk mengefektifkan bantuan pembiayaan mereka. Saya kira ini dari segi bisnis kan cukup besar ya, 63 juta usaha mikro yang mungkin separohnya ini unbankable dan itu bisa menjadi dari segi bisnis saya kira akan menumbuhkan fintech yang
berkembang di Indonesia. Oke, ini kita langsung masuk ke pertanyaan karena banyak banget nih Bapak-bapak, Ibu yang sudah mau bertanya kepada para speakers kita. Ini saya langsung aja untuk Kang Teten. Yang pertama, ada dari Hidayat Santoso yang mengatakan bahwa dia adalah seorang UMKM digital, udah pakai skema fintech sebagai modal awal, keberatan bunganya yang ditanggung cukup besar. Mengapa kebijakan bunganya tinggi diterapkan dan apakah bisa disubsidi nih katanya oleh pemerintah, dari Mas Hidayat Santoso. Kemudian untuk Pak Bambang, ini salah satu yang menjadi isu sebenarnya di semua lini ya Pak, ini soal data. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin fintech kan ada know your customer. Salah satunya fisik KTP yang suka rusak lah dan segala macam. Nah, gimana sih inovasinya untuk memudahkan know your customer ini dari identification kita gitu. Itu something that we need to discuss juga tuh, inovasinya seperti apa tuh yang bisa kita lakukan. Itu untuk Pak Bambang. Kemudian untuk Ibu Nurhaida. Ibu Nurhaida ini ada pertanyaan untuk OJK, apakah sudah ada rancangan regulasi baru yang sepenuhnya mengatur digitalisasi untuk ini dikatakan untuk bidang asuransi, untuk mempermudah stimulasi bisnis asuransi. Silakan Kang Teten. Siapa dulu nih, Adi? Kang Teten dulu aja dulu. Nih yang soal mau dibantu pemerintah kreditnya mungkin atau enggak gitu. Ya sebenarnya untuk di tengah pandemi COVID kita sebenarnya sudah memberikan relaksasi ya terhadap pembiayaan UMKM karena kita tahu banyak sekarang pandemi COVID pendapatan menurun, bahkan banyak yang kehilangan pendapatan sehingga mereka banyak yang tidak sanggup lagi membayar cicilan dan bunganya. Pemerintah sudah membuat program relaksasi saya kira dengan subsidi bunga 6%, relaksasinya 6 bulan. Bahkan sekarang yang kur yang mikro yang di bawah 10 juta itu bunganya di 0% kan, artinya 100% disubsidi oleh pemerintah. Nah, kami juga memberikan kredit bukan kredit, hibah modal kerja 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha. Nah ini tahapnya sekira tinggal sekitar 30% lagi sampai akhir tahun. Jadi saya kira seperti itu ya, dan di Undang-Undang Cipta Kerja juga nanti masalah agunan, masalah aset yang dijadikan jaminan untuk meminjam ke bank ini kita sudah kita mudahkan, yaitu tidak perlu lagi menggunakan aset tapi cukup kegiatan usaha. Nah, barangkali ini juga saya kira akan mempermudah UMKM untuk bisa mengakses pembiayaan ke depan. Baik, Pak Bambang silakan Pak, ini soal data nih. Baik, justru di dalam era transformasi digital ini ada satu fitur dari revolusi industri keempat yang harus kita pergunakan secara optimal, yaitu big data. Karena kalau kita lihat fintech seperti yang disampaikan Bu Nurhaida tadi, intinya kan fintech itu menggunakan digital footprint untuk verifikasi dan data pihak ketiga untuk menekan biaya operasional. Jadi kita harapkan sebenarnya fintech itu ya kalau dia bisa menakar resikonya dengan baik, tingkat bunganya itu sebenarnya bisa turun. Nah, kuncinya adalah digital footprint tadi. Ya, dan digital footprint itu bisa muncul karena big data. Jadi menurut saya nanti solusi atau inovasi yang dilakukan fintech adalah dengan mengoptimalkan big data sehingga dia bisa melakukan verifikasi tidak hanya melihat data KTP atau data-data formal, tetapi justru masuk lebih jauh dalam konteks know your customer, masuk lebih jauh kepada data-data transaksi dan behavior sebenarnya. Karena kelebihan big data itu bisa menunjukkan behavior dari calon peminjam. Nah, solusi kedua yaitu perlunya dibuat platform ya yang mungkin spesifik untuk sektor atau untuk bidang tertentu. Jadi misalkan di kementerian kami ada program namanya Startup Inovasi Indonesia. Nah, startup itu kan definisinya adalah perusahaan pemula yang berbasis teknologi. Jadi mereka secara size itu UMKM, tapi UMKM yang padat teknologi. Nah, salah satunya adalah
ada yang membuat platform misalnya khusus untuk nelayan. Sehingga nelayan itu tidak hanya bisa menjual ikannya langsung dari penangkapan di nelayan langsung ke pasar atau langsung ke toko, langsung ke supermarket, tetapi dalam ketika dia menangkap, ya, maksudnya nelayan yang menjadi bagian dari atau peserta dari platform tersebut, ketika berusaha menangkap ikan, itu mendapat informasi mengenai cuaca, mengenai kondisi perairan. Bahkan kalau butuh pakan, dia bisa langsung dikasih tahu, kamu beli pakan ikan seperti ini, supaya banyak ikan yang datang misalkan. Nah, jadi saya melihat kombinasi antara teknologi produksi dengan teknologi digital, itu akan sangat baik untuk menolong UMKM. Ya. Dan nantinya mereka dikaitkan dengan fintech tadi, dengan big data-nya segala macam, kan langsung terekam bahwa mereka adalah peserta dari platform tadi, sudah terekod, ada digital footprint-nya, sehingga nanti fintech supplier itu bisa langsung memberikan pinjaman, ya, karena dia sudah memenuhi syarat know your customer tadi. Ya, jadi itu kira-kira solusi yang bisa kita dorong agar UMKM ini tidak khawatir, ya, ketika berhubungan dengan fintech. Makasih. Baik. Makasih Pak Bambang. Ini Ibu Nur Haida, ini pertanyaannya ada yang lebih relevan dengan UMKM nih. Ini saya bacakan aja. Bagaimana cara sebuah UMKM dapat memanfaatkan tools atau aplikasi gratis atau yang berbiaya rendah? Karena BI pernah meluncurkan si Apik, namun sampai saat ini penggunaan si Apik masih terbatas karena perbankan masih reluctant untuk menerima laporan keuangan UMKM hasil si Apik. Ini dari Buwono UKPS Bank Indonesia. Bu Nur Haida, itu ada ini enggak caranya untuk UMKM bisa memanfaatkan tools ini, Bu? Ya, terima kasih Bu Andini. Jadi kalau kita lihat program-program itu kan sebetulnya memang ada beberapa program untuk UMKM yang membantu UMKM seperti tetapi kalau di OJK kita kan tidak punya program ya, mungkin Bank Indonesia malah punya program. Nah, tetapi yang kita bisa katakan bahwa ada financial teknologi atau perusahaan-perusahaan fintech ini yang bisa digunakan UMKM untuk mendapatkan dana gitu ya. Seperti tadi misalnya ada peer-to-peer lending itu bisa untuk UMKM memanfaatkan dana dari situ. Jadi sebetulnya yang lebih ada tuh sarananya yang kemudian dicoba diatur oleh OJK dengan tadi bahwa ketentuan-ketentuan terkait dengan persyaratan dari perusahaan fintechnya tidak terlalu ketat sehingga dia bisa melakukan memberikan servis yang juga tidak terlalu berbiaya tinggi gitu ya, sehingga dia juga memberikan servis bisa juga tidak berbiaya tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kalau di OJK kita nggak punya program untuk langsung ke UMKM, tetapi yang ada adalah menyiapkan perangkatnya ya perangkatnya. Ya. Oke, baik. Ini sayang sekali waktu kita singkat banget. Saya minta closing statement dari masing-masing speaker. Pertanyaan adalah kalau kita lihat tadi di sini ada challenges tapi juga ada kesempatan. Kalau sesuai dengan tema kita to be or not to be, kita melihat sekarang krisis ini menurut bapak-bapak dan ibu juga apa yang bisa membuat ini to be supaya bisa mengakselerasi antara fintech dan juga kemajuan dari SME Indonesia yang ada. Supaya lebih cepat soal digitalisasi, pengembangan data dan sebagainya dan juga termasuk ke dalam economic recovery kita. Singkat saja dari masing-masing Bapak, mungkin Ibu Nur Haida terlebih dahulu Bu. Ini kesempatan apa yang Ibu lihat saat ini untuk bisa mempercepat itu agar terjadi? Silakan Bu. Ya, kalau yang saya melihat bahwa yang perlu sekali sekarang itu adalah kolaborasi memang ya antara fintech dengan lembaga jasa keuangan yang sudah ada. Karena masing-masing beberapa waktu kan kita melihat ini adalah adanya kompetisi atau persaingan. Nah, harusnya itu adalah kolaborasi. Dan itu yang kita coba dorong terus di OJK untuk mensinergikan ketentuan di antara fintech yang agak light peraturannya dengan lembaga jasa keuangan yang sudah ada yang memang heavy dalam peraturan. Nah, kita coba sinergikan antara mereka. Dengan demikian kolaborasi mereka bisa terbentuk. Baik, Kang Teten silakan. Ya, saya kira kerjasama fintech dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan ini terutama untuk menyasar usaha mikro dan ultramikro yang belum terhubung ke perbankan ini menjadi sangat penting karena memang
kami tahu persis mereka ini sekarang sulit mengakses pembiayaan yang mudah dan murah. Sehingga banyak dari mereka sekarang yang tergelincir masuk ke rentenir, dan itu sangat merugikan mereka. Nah, sekira dengan Undang-Undang Cipta Kerja, selain kita ingin mendorong transformasi digital, tapi juga kita yang paling penting juga mendorong transformasi dari informal ke formal. Jadi nanti saya kira akan lebih mudah karena kita akan punya data tunggal terintegrasi UMKM, sehingga ini saya kira bisa memberikan lebih confident lah bagi lembaga pembiayaan untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Baik. Last but not least, Pak Bambang, silakan. Ya. Kombinasi dari transformasi digital yang sedang kita alami dan pandemi, ini akan melahirkan yang namanya less contact economy. Jadi ekonomi tetap produktif, tapi dengan kontak antar manusia yang mungkin berkurang. Dan pola ini kemungkinan akan berlanjut pasca pandemi, karena orang makin terbiasa dengan less contact economy ini. Nah, dengan melihat fakta bahwa orang Indonesia itu sudah sangat familiar, sudah sangat adaptif dengan online banking, mobile banking, maupun dengan e-commerce, maka saya melihat ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi UMKM yang sudah terekspos digital untuk kemudian akan melahirkan startup-startup di masa depan yang lebih kuat. Ya, jadi UMKM itu jangan dilihat terpisah dengan startup. UMKM itu harusnya menjadi salah satu potensi lahirnya startup ke depan. Baik, terima kasih Pak Bambang, Kang Teten, Ibu Nur Haida, terima kasih atas masukan dan juga diskusi yang insightful ini. Dan bukan to be or not to be lagi, harus to be dan harus jadi, harus mampu, Indonesia bisa. Terima kasih banyak para speakers. Acara saya kembalikan ke MC, silakan. Thank you to the moderator and all speakers for such an inspiring and insightful discussion.